selamat sore Sobat Dian semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama Tasya di Diskursus Update hari ini, sore ini. Semoga kalian gak bosen ya ngeliat Tasya terus ya setiap minggu. Oke, Sobat Dian, selamat hari Minggu ya. Untuk kalian yang lagi liburan mungkin, tapi hari ini lagi hujan dan mendung, mungkin anaknya tidur kali ya. Tidur atau makan bakso dan juga mungkin bikin mie rebus. Oke, Sobat Dien, aku mau nyapa dulu nih yang udah nonton, Kak Jo, Kak Resya, Kak Andi, dan Kak Abi. Halo, selamat sore. Oke, Kak lagi. Sobat Dien, hari ini Tasya mau membahas soal gimana sih kerja sambil usaha nih. Dan kali ini Tasya sudah mengundang bintang tamu, narasumber yang sangat luar biasa. Namanya Kak Abi. Kak Abi ini adalah seorang karyawan swasta dan juga dia sedang merintis usahanya nih, usaha kue. Nah, untuk kalian Sobat DN yang mau mungkin pengen tahu nih rahasianya apa, gimana sih cara kerja sambil usaha, bisa nggak sih kita fokus? Nah, kita tonton terus sampai akhir ya, khususnya kaum hawa nih yang lagi nonton sekarang, boleh banget ditonton sampai akhir. Karena apa? Karena narasumbernya nih kece banget, kalian pasti suka deh. Oke, kita langsung aja invite orangnya. Tunggu sebentar, tinggal tunggu konfirmasi dari Kak Abinya. Halo Kak Lina, Kak Givan. Hai Kak Abi. Halo, Kak. Sore. Selamat sore, Kak. Gimana Kak? Lagi di mana nih? Halo, Kak. Iya, Alhamdulillah sih kabarnya baik. Ini dengan Kak Tasya ya. Halo, Kak. Iya. Kak Abi Aku lagi di nyoba, mana? Hmm? sekarang lagi di kerjaan sih. Oh, lagi di kantor ya? Betul, betul. Aku sempetin waktu untuk live bareng Sobat DN ya. Iya, betul Sobat Di. Oke, hai Sobat DN. Sobat Di. Wah, ini udah lumayan rame nih. Iya Wah, nih, agak nervous ya nonton nih. langsung live sama Kak Tasyanya. Gimana Kak? Langsung nervous live sama bareng Kak Tasya. Sama dong, aku juga nervous nih. Kak Abi, suaraku kedengeran ya? Suara kedengaran suara. Oke. Kak Abi soalnya suaranya agak bergema gitu deh di sini. Oh gitu ya, tapi jelas. Ya jelas lah. Sobat Dia nanti Tapi volumenya agak gedein ya biar kedengaran ya. ya, ini Oke. teman-teman yang nonton jelas nggak suara kita? Tahu Oh, nih, mau itu Sobat Ian yang lagi nonton, suara kita jelas nggak? Tolong di komen ya. Kalau nggak jelas nanti biar diperbaiki. Tapi di sana koneksinya aman? aman, insya Allah aman. Oke, aman ya. Oke, Sobat Dian, ini namanya Kak Abi nih. Masih muda, masih produktif, seorang pekerja Amin. sedang berintis usaha ya Kak Abi ya. Iya betul benar benar benar. Apa nih Kak? Kue ya? Iya, Hmm. aku Belum. lagi bisnis. Gimana Kak? Gimana Kak? Nggak, Agak jadi buffering ya. sebelum kita mulai nih, ini kan udah ada 1.500 penonton yang udah gabung ya. Wow, kita upload dulu nih. Masih 1.000 ya. Kita tunggu Ya, sampai 17.000, oke? betul. Ini pasti bakal naik terus anak yang Iya, narasumbernya jadi cara hari ini. luar Oke, biasa emang. oke. Kak Abi maksudnya. Kak Abi boleh dong disapa Yes. dulu nih yang sedang nonton sambil kenalan nih. Halo, hai semua sobat DN, salam kenal, gue Abi. Udah. Jadi udah enjoy ya. Karena bingung ya mau perkenalan apa lagi gitu kan. Singkat ya. Oke. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh nih, kan kita kan topiknya ini adalah gimana sih kerja sambil juga usaha nih, membuka usaha sebuah bisnis. Nah, sebelum kita bicara ke situ nih, Kak Abi ini kerja di mana sih Kak? Sebagai apa? Oke, jadi aku mau jelasin sedikit. Sekarang aku lagi bekerja di salah satu perusahaan swasta, karyawan swasta, tepatnya di
perusahaan jewelry atau berlian perhiasan. Tepatnya di Evira Jewelry atau di Freya Jewelry. Mm-mm. Jadi buat teman-teman kalian promosikan kan. Kalau mau beli perhiasan atau apa kalian bisa langsung cek Instagramnya Evira Jewelry. Gitu. Karena itu Oh, trusted 100% memang emas asli. waduh. Kami sebagai apa Kak di sana? Kalau aku sebagai PR juga, terus itu sebagai karyawan sih Kak. Lebih tepatnya Hmm, karyawan. oke. Udah berapa lama Kak jadi karyawan di sana? Alhamdulillah sih udah 1 tahun ya. Alhamdulillah udah disyukuri 1 tahun. Kurang lebih berapa tahun Kak? Kurang 1 tahun Kak. Aku masih newbie. Oh gitu, baru ya. Ya. Oke, Kak Abi selain selain kerja nih, Kak Abi aktif di kegiatan apa lagi sih? Oke, selain kerja ya yang teman-teman ketahui juga, aku punya bisnis side jobnya, punya bisnis sampingan di sambaimi.cake. Jadi buat teman-teman kalian bisa kepoin Instagramnya sambaimi.cake. Di situ aku ngejual awalnya cake gitu, cake injar gitu, yang mungkin teman-teman belum tahu karena baru rilis sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu, cuman aku fokusin akhir-akhir tahun ini gitu. Dan banyak sih aneka macam kue juga aku bisa jual gitu. Dan targetnya Ah itu gitu. lebih untuk ke acara misalkan acara besar kayak event-event gitu, terus acara-acara kantor gitu lah. Berarti memang duluan bisnisnya daripada kerjanya ya Kak Abi? Iya betul, duluan bisnis aku daripada kerja. Gitu. Kalau boleh tahu, Sambai Mikeks ini menjual kue-kue apa aja Kak Abi? Oke, sampai Mikes itu dia jadi ngejual kayak dessert box sih sebenarnya Kak. Awalnya Hmm, aku lebih fokus ke dessert box gitu, tapi apa aku lihat peluang gitu karena kan dessert box itu agak lumayan besar dan pricey ya Kak gitu. hmm, Jadi aku buat apa ya istilahnya kayak yang lebih ekonomisnya di kalangan aku gitu karena aku berkaca sama diri aku sendiri kalau misalkan aku mau makan sesuatu yang apa kayak di semua itu kan terlalu pricey kan. Nah ya. aku ciptain jar cake ini yang cuman segini lah ya 35 milian kalau nggak salah kayak Hmm, gitu jadi bisa harganya juga ekonomis dan affordable untuk teman-teman beli gitu. Selain itu juga aku jual kayak chips juga sih kak, chips brownies kayak gitu. mm-mm. Itu Kak Abi yang ngelola sendiri ya Kak Abi? Atau ada Kalau segala ya macam untuk awalnya gini nih, jadi agak sedikit cerita ya kak. kue? Awalnya sampai Midot Cake ini itu kita bertiga bareng teman-temanku Mm-mm. gitu bertiga tapi lama-lama teman-temanku udah punya karirnya masing-masing udah punya bisnisnya sendiri akhirnya sambil mikir itu aku yang pegang gitu Heeh. awalnya dari kegabutan aja sih kak dari nongkrong-nongkrong buat apa ya yang biar kita punya usaha gitu ya akhirnya Mm-mm. kita ya itu tadi sambil middle cake tadi. Oh gitu. Berarti ini joinan sama teman ya Kak sampai Mikeks ini? Iya tapi untuk saat ini dan sampai saat sekarang sampai dan detik ini udah aku sendiri yang handle gitu. Gitu. Kalau untuk kue-kuenya sendiri itu Kak Abi yang buat sendiri atau gimana nih Kak Abi? Iya, kalau untuk kue sendiri sih itu dari aku pribadi cuman dibantu sama orang rumah juga gitu. Mm-mm. Awalnya aku juga belajar, aku sebenarnya nggak punya apa ya, nggak punya ahli di bidang tersebut, tapi aku kayak ngerasa punya base di bidang itu gitu. Jadi dengan belajar otodidak dari search di YouTube dan belajar sama temanku yang tadinya joinan ini, beliau itu dia sekolah masak gitu. Gitu. Jadi banyak belajar dari beliau gitu. Namanya Riko, hai Riko. Riko. Riko lagi nonton? Aku lagi nonton sama temanku sih awalnya Taufik sama Opik bertiga dan akhirnya kita udah punya bisnisnya masing-masing. Udah punya karir Ah, masing-masing dari sambil ini akhirnya aku yang megang gitu. gitu. Terkendala sama mungkin waktu ya Kak ya? Betul waktu. Karena kan kalau bisnis bertiga itu harus punya waktu yang samaan, sedangkan kita juga kan punya kesibukan di luar itu masing-masing kan. Jadi banyak waktu yang nggak pas ditemuin aja.
Mm-mm. Nah, kalau untuk Kak Abi sendiri nih, Kak Abi kan sekarang kan kerja juga nih. Terus tuh Hmm, juga buka Sambai Mikeks. Nah, gimana Kak Abi cara membagi waktunya Kak Abi? betul. Sebenarnya itu tergantung dari diri kita sih ya sebenarnya. Hmm. Kan kerja juga nggak 24 jam di kantor gitu kan. Iya. 8 jam kan. Heeh. Kerja itu kan 8 jam. Tapi aku punya mindset kayak ketika lo kerja, ya lo harus fokusin sama kerjaan yang lo dulu gitu. Lo punya tanggung jawab di situ. Ketika lo masuk kantor, ya lo harus tanggung jawab sama pekerjaan lo gitu. Dan lo harus Mm-mm. selesaiin dengan baik-baik juga gitu kan. Nah, setelah dari itu, ya kalau misalkan kondisi waktu ya Kak, misalkan ada waktu luang, bisa untuk balesin customer juga gitu. Dan atau bisa info-info ke orang rumah gitu, ada bantuan apa atau enggak kayak misalkan perlu dibantu apa kayak gitu sih Kak. Lebih didiskusikan sama komunikasi aja. Ah, gitu. Tapi bisa Kak fokus sama dua pekerjaan kayak gitu. Karena kan kalau bekerja ini kan 8 jam sehari, pasti capek dong kalau mau ngurus Betul, bisnis betul. segala macam itu gimana Kak? Betul. Kalau untuk dibilang buang energi atau buang waktu itu pasti ya Kak. Karena kan emang kita kerja aja apapun ya, even itu apapun kayak pekerjaan semua itu pasti capek kan. Cuman balik lagi ke niat kita sih sama mau goals kita mau ke mana gitu. Kalau aku pribadi emang aku punya jiwa untuk berbisnis gitu. Kenapa? Karena dan aku ngejalaninnya sesuai dengan passionku. Jadi senang gitu kan walaupun capek tapi terbayarkan gitu. Gitu. Tapi passion Kak Abi emang di arena kue-kue gitu ya Kak? Sebenarnya di entrepreneur sih Kak kalau untuk passion. Cuman ada rezekinya mungkin saat ini itu di pastry, di bidang pastry gitu. Ah, gitu. Tapi Kak Abi membuka bisnis ini ada tokonya atau hanya online aja nih Kak? Untuk saat ini masih online sih Kak, alhamdulillah masih masih di rumah, masih home productionnya masih di rumah. Dan untuk kedepannya kita kan nggak tahu kedepannya gimana. Yang penting kita usaha, ikhtiar, berdoa kan. Harapannya ya punya toko sih kedepannya. Doain aja Ah, teman-teman juga. berarti ke depan Amin. kita buka toko nih ya? Amin. Amin. Oke. Kak Abi, kalau soal uang nih Kak Abi, kan ada pasti Betul. punya dua pemasukan nih dari pekerjaan dan juga dari bisnis sampai mie cake-nya. Macet ya? Nah, gimana nih Kak Abi Iya, ngatur macet uang? agak macet. Gimana Kak Abi ngatur uangnya? Apakah dari Oke. gaji food dan dari penghasilan yang dihasilkan dari sambai mie cake itu Kak Abi campur apa atau dipisah nih Kak Abi? Betul. Ini udah masuk ke time management ya, asik. Mm-mm. Oke. Jadi kalau untuk soal keuangan sebenarnya itu untuk saat ini ya, kalau aku itu masih sedikit banyaknya masih tercampur dengan gajiku gitu. Oh, Eh, karena kan kalau kita bekerja itu dia di titik aman gitu. Kita per bulan kita kerja dapat gaji gitu. Sedangkan kan kalau bisnis ya itu naik turun kan grafiknya. Jadi betul. kadang untung, kadang rugi, kadang sepi, kadang rame gitu. Jadi kadang gaji aku yang untuk bisa nutupin modal untuk berbisnis lagi kayak gitu. Atau sebaliknya kalau misalkan lagi rame dan emang gajiku lagi ada untuk bayar-bayar lain dan bisa untuk dikasih tuin gitu. Jadi Hmm. saling bisa backup dan nutupin aja sih Kak sebenarnya. Uh, Wah, hebat juga Kak Abi bisa bisa memanage uang ya. Masih muda. Oke, Perlu pendamping kayaknya. sama dia nih yang lagi nonton, yang lagi merhatiin kita, boleh banget kalau ada pertanyaan bisa taruh di kolom komentar ya nanti akan kita bacakan kalau memang durasinya cukup. Dan nanti Kak Abi Ini akan jawab. udah ada Nanyanya yang ke nanya Kak, nih Kak. jangan nanya ke aku ya. Kata Tasya juga bisa. Ini udah ada yang nanya nih Kak. Karena kan Kak Abi yang narasumbernya. Oke, Kak Abi, kalau nih Oke, biasanya kan kalau kita buka usaha berbisnis gitu kan betul. butuh butuh apa ya seorang karyawan nih tapi nggak semua sih Ah, Abi bisa handle tapi ada saatnya kan kita
keteteran nih. Tapi bagi Kak Abi nih, betul, untuk usaha rintisan kayak gini, butuh nggak sih seorang karyawan? Karena kan karyawan itu kan pasti kita ngeluarin uang lagi nih untuk betul. gaji mereka. Belum lagi kita Hmm. nanti buat modal beli bahan-bahan kuenya lagi. Nah, menurut Kak Abi gimana tuh Kak Abi? Kalau untuk soal karyawan, pasti setiap pembisnis atau entrepreneur pasti mereka pengen dong nge-hire karyawan. Cuman balik lagi kita lihat ke kebutuhan. Gitu. Mm. Kalau misalkan dari usaha tersebut udah emang harus membutuhkan karyawan dan udah nggak ke-handle, itu ya harus banget nge-hire karyawan gitu. Tapi kalau misalkan dari bisnis itu masih kita handle sendiri, masih bisa kita tangani sendiri, ya kenapa enggak gitu. Kadang kan orang maksain buat nge-hire karyawan, tapi usahanya belum terlalu jalan begitu lancar kan Kak. Jadi bisa mandet di situ gitu. Jadi aku saranin bisa untuk lihat dari kebutuhan aja gitu. Kondisional Dari sebenarnya. iya sih Atau benar. bisa kan misalkan kayak nggak mau nih nge-hire karyawan secara tetap, atau bisa kan sekarang tuh freelance kan Kak. Nah itu Ya, bisa, atau kita lagi punya pesanan yang banyak itu nggak bisa kita handle sendiri atau sama keluarga, harus perlu orang lain kan. Nah itu bisa kita freelance, cari dari teman-teman yang membutuhkan gitu kan. oh gitu. Tapi kalau untuk kue yang Kak Abi jual, kita bisa custom nggak sih? Misalnya Kak Abi nggak menjual kue tersebut, tapi kita pengen Ah, pengennya kue yang ini nih, Kak Abi bisa menerima kayak gitu nggak? Kalau misalkan untuk ketat aku belum sih Kak, karena aku di sini masih kayak dalam bentuk penyajian itu kayak fudgy brownies atau kayak dessert box atau kayak kue-kue misalkan kayak bolu gulung kayak gitu. Yang kue-kue untuk disajiin buat di kotak-kotak gitu sih Kak sebenarnya. Kayak kue-kue jajanan pasar gitu ya, Kak Abi ya? Iya betul. Nah kenapa? Sebenarnya aku tertarik juga kenapa? Karena jajanan pasar kan anak-anak milenial sekarang tuh orangnya nggak mau ribet ya Kak ya, nggak mau yang Hmm, kayak ke pasar, nggak mau yang kayak ini. Nah di Sambal Midot ini aku menyediakan kayak platform itu gitu, bisa kalian order secara online dan beberapa option kue yang aku pilih, jadi kalian bisa dalam satu box itu kalian bisa milih tuh kuenya mau apa aja yang udah aku sediain optionnya kayak gitu, tanpa kalian harus ke pasar becek-becekan gitu, kalian udah tinggal nunggu di rumah nanti kita antar, itu ah, gampang jadi antar gitu. antar jemput gitu ya kuenya. Itu pakai ongkir Iya, nggak, Kak? tergantung pesanan sih Kak sebenarnya. Gitu. Tergantung jauh dekat juga ya? Betul. Untuk masalah ongkir bisa kita omongin kok. Pesen aja dulu. Ya, Pesen aja. pesen aja dulu. Kak Abi kalau kan sekarang buka Sambai Mikeks nih. Untuk biar orang-orang tahu nih gimana cara aku mempromosikan usaha Kak Abi nih. Oke. Pastinya kalau untuk mempromosikan atau marketing itu ya kita udah semua udah pada main digital marketing lah ya, udah punya platform Instagram, TikTok dan lain-lain gitu kan. Menurut aku usaha sekarang itu lebih mudah karena kita udah punya platform yang itu tadi, media sosial. Media sosial itu untuk sekarang ngaruh banget, apalagi aku ya di dunia F&B, food and beverage gitu, itu sangat ngaruh banget di digital marketing untuk lebih gampang mempromosikan produk-produk kita gitu. Gitu. Jadi udah karena media sekarang udah banyak Betul, platform-platform udah banyak itu lebih mudah ya Kak Abi lebih dibandingkan mudah, lebih mudah betul. Apalagi kan sekarang dari anak-anak itu sampai ke orang tua itu udah main gadget kan Kak, udah bisa iya. informasi udah bisa menyebar luas kan, dan dengan gampangnya gitu. Oke. Betul sekali Kak Abi. Nah, Kak Abi, menurut menurut Kak Abi nih, jadi kalau untuk memulai bisnis itu sebenarnya penting nggak sih kita punya passion atau kita melihat dari usaha-usaha yang lagi hits nih. Misalnya seblak nih lagi hits nih sekarang. Oh, gue buka seblak aja deh biar orang-orang beli seblak gue. Atau lebih bagus dari passion kita sendiri. Sebenarnya kalau untuk dari membuka usaha dari mana, kalau dari aku pribadi ya,
sebenarnya ada dua faktor sih kan. Yang tadi kan passion atau hits ya. Gitu. Hmm. Eh, Kalau menurut aku, kalau sesuatu dijalani sama keinginan atau dengan tulus dari hati kita, passion kita gitu, mau itu kondisinya rame atau sepi, ya kita ngejalanin itu emang kita seneng gitu, bukan karena lagi hits. Kalau kan kadang kan kalau lagi hits itu pasti kan rame di awal ya, gitu. Betul. Sedangkan sedangkan kita apa namanya menyiapkan usaha itu kan nggak cepat gitu kan, butuh waktu dan proses juga, harus ngumpulin dana, harus ngumpulin konsep gimana. Sedangkan kalau kita buka usaha hanya dengan karena konteks hits, itu menurut aku nggak bakalan bertahan lama. Dan kalau misalkan itu sepi, kalian bakalan berekspektasi kayak sesuai dari nggak sesuai sama ekspektasi kalian gitu, bakal lebih cepat hancurnya, bakal lebih cepat bungkus menurut aku ya. Tapi kalau misalkan usaha dijalankan dengan passion kita dari hati kita, itu pasti mau gimana pun kondisinya ya dia tetap jalanin itu dengan konsisten kayak gitu. Dengan konsisten dan sabar ya Kak Abi ya. Betul, konsisten, sabar, karena dalam usaha itu harus punya kesabaran tersendiri ya kak. Iya, betul. Tapi Kak Abi kan eh, bekerja sambil usaha nih, kan berani Iya. berani untuk mengerjakan dua hal tersebut. Nah, kan sekarang nih banyak banget orang-orang yang belum berani seperti itu Kak Abi, kayak mungkin takut nggak laku, takut mungkin nggak konsisten kayak Kak Abi bilang, nggak konsisten dan nggak sabar. Nah, gimana tuh Kak buat kasih motivasi buat mereka nih yang mungkin takut mau buka usaha? Oke, gimana sebenarnya takut sama usaha gitu kayak maju mundur gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau dilihat dari ke situ pasti uh, kita event apapun kita ngelakuin sesuatu pasti punya overthinking yang kayak aduh gue bisa nggak ya, aduh gue bisa konsisten nggak ya gitu. Cuman kalau aku pribadi aku juga punya, tapi aku melihat dari sekeliling aku, apa yang udah aku punya, apa yang aku dapetin gitu. Nah itu jadi salah satu acuan aku gitu. Jadi nggak terpaku di gue bisa atau enggak, yang penting kita coba dulu, karena kan sesuatu hal itu harus dicoba. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu kita bisa atau enggak, kita kita gagalnya di mana gitu. Oh kalau Mm-mm. kita udah coba kan dari kesalahan tersebut bisa kita benerin di kedepannya kayak gitu. Jadi jangan takut untuk coba, jangan takut untuk nggak bisa gitu. Semua pasti bisa, semua pasti mampu untuk melewatinya gitu. Gitu Mm-mm. sih kak. Jangan kebanyakan mikir ya Kak Abi. Sebenarnya Jangan kebanyakan mikir. iya, Betul. kalau kita kebanyakan mikir, banyak, banyak nanya Harus pendapat, ada action. Betul betul. itu yang bikin gak jadi. Sedangkan nah itu yang bikin gak jadi gitu. Kan kita nggak tahu peluang kita di depan. Dan ini kak, jangan kayak pentingin, karena gini kebanyakan orang kan kayak ya gue nggak punya peluang itu, gue nggak punya kesempatan itu. Menurut aku no, semua orang punya kesempatan, semua orang punya peluang gitu. Jadi tinggal kapan lo mau ngambil kesempatan itu dan kapan lo mau ngambil peluang itu gitu. Iya, betul. Tuh dengerin ya sobat dia Dan usaha. betul. Tapi Kak Abi Intinya kalau perbanyak. ada ya kita kan bingung nih antara bekerja atau buka usaha aja. Apalagi eh, di Gen Z sekarang boro-boro mau buka usaha Genset ya. ya. Betul. Buat membuka usaha nih, kerja aja mungkin masih belum kepikiran karena masih muda, mungkin masih mau main, mau nongkrong. Nah, Kak Abi sendiri kenapa sih kok ini apa namanya ada motivasi untuk bekerja sambil buka usaha, nggak mengikuti lingkungan-lingkungan yang kaum rebahan misalnya, yang suka masih Oke. main. Oke. Sebenarnya FYI aku juga masih suka main sih kak. Oh, Cuman cuman sekarang ini aku kan hal-hal positif gitu Kak Abi. nah betul. Cuman sekarang lebih nongkrongnya atau mainnya itu ke hal-hal yang produktif. Apa sih hal yang bisa kita lakuin? Nggak cuma main doang kan. Jadi nggak cuma main kosong. Jadi nongkrong kita ngobrolin hal-hal yang Hmm, produktif, yang penting yang bisa kita jadi macam. ambil dari orang itu kayak gitu. Dan intinya tadi Hmm, kan gimana caranya supaya nggak ini ya kak, maksudnya
memulai biar nggak menjadi produktif kan. Macet nggak kak Mm-mm. Tasya? Iya, Oke. Sebenarnya tadi untuk macet menjadi sekarang seorang udah enggak. Sebenarnya untuk menjadi seorang yang produktif, menurut aku nggak harus nunggu kerjaannya bagus, nggak harus kayak harus nunggu peluang yang besar gitu. Untuk menjadi seorang yang produktif itu sebenarnya gampang gitu. Dengan melihat atau kayak kamu punya skill yang kamu miliki dan kamu memperdayakan itu dengan baik, itu udah menjadi produktif sih menurut aku. Misal ya, kalau kita punya skill kayak fotografi atau suka foto sendiri gitu. Nah, Mm. tinggal kalian memperdayakan skill itu menjadi hal-hal yang produktif gitu. Bisa kalian bisa buka misalkan kayak fotografi fotografi wisuda gitu kan. Dan sekarang kan udah banyak tuh platform-platform yang kayak Photoshop dan editor lainnya gitu kan. Di Mm-mm. apps itu udah banyak sekarang. Jadi fokus aja sama apa yang kalian punya gitu. Jangan fokus sama oh, orang lain ini udah dapet ini, orang lain udah achievementnya ini gitu. Jangan gue belum apa-apa. Jangan, itu bakalan ngehambat pertumbuhan kalian sih menurutku gitu. Karena kan setiap orang kan punya kelebihannya masing-masing gitu. Nah, Mm-mm. fokusin aja sama kelebihan kalian yang kalian punya. Menurut aku itu lebih penting dan itu jauh lebih buat bertumbuh kalian gitu aja. Mm-mm. Intinya jangan ngebanding-bandingin kita sama orang yang udah sukses ya kayak. Nah, betul, don't compare. Iya. Dan juga mungkin lingkungan itu juga mempengaruhi loh Kak. Kayak lingkungan kita Betul, itu betul. suka nongkrong itu saat kita pengen memulai suatu bisnis, tapi lingkungan kita kayak gitu kan jadi kayak kita jadi ketularan gitu ya Kak. Jadi pentingnya Betul, untuk, betul. eh, Mencari lingkungan, relasi ya, Kak. mencari lingkungan yang positif juga ya Kak. Nah, betul. Nah, supaya kita jadi positif juga, nggak negatif. Ya, kita sebagai anak muda harus bisa mencontohkan dengan baik ya, Kak. Betul. Kabi pernah keteteran nggak sih Oke. Kak? Kayak Keteteran dalam hal misalkan kami punya deadline nih, punya uh, eh, pesanan sekian sekian macam, tapi kami posisinya lagi bekerja nih, nggak bisa mengerjakan itu. Itu gimana pernah Kak? pernah Pernah ya? pernah. Itu Itu gimana? itu itu tepatnya waktunya itu waktu aku awal-awal terima kerja. Oh gitu. Jadi keterima kerja itu kan mau resign sorry, mau izin atau mau minta izin kan kayak agak takut ya karena kita Ya. baru kan gitu. Jadi aku punya dapat pesanan di salah satu bank gitu dan pesanan itu lumayan banyak per hari itu bisa ada 50 sampai 100 kotak gitu Oh. dan itu lumayan banyak kan Kak, karena satu kotak aja bisa 3 macam kue gitu. Mm-mm. Dan di situ aku merasa keteteran juga keteteran. Dari malam aku udah siapin prepare untuk packagingnya dan pagi-pagi udah harus bisa ngisi-ngisiin kuenya, belum lagi untuk ngesiapin kuenya, belum lagi untuk diantar. Itu jujur keteteran, tapi alhamdulillahnya bisa melewati itu gitu. Ah gitu. Tapi untuk sekarang belum ya Kak ya? Mungkin yang Untuk awal. sekarang alhamdulillah sih masih masih bisa diandalkan gitu. Karena Mm. aku alhamdulillah juga kerjanya masuknya jam 9 gitu sih Kak, agak siang kan. Oh, jadi pagi masih bisa ngurusin Jadi ini. betul kok, betul masih bisa ngurusin kerjaan yang bisnis juga gitu. Gitu. Tapi pulang kerja Kak Abi masih ngurusin juga atau enggak? Kalau pulang kerja terkondisional, tergantung kalau misalkan kita lagi ada pesanan atau customer ada yang nanya, ya aku bisa mungkin membalas dulu kayak gitu. Hmm. Tapi kalau emang nggak ada ya udah istirahat. Oh gitu. Tapi kalau misalkan aku mau pesan gitu sekian kotak, itu mesti hamin berapa Kak Abi? Macet ya? Gimana Kak? Sorry putus-putus, macet. Gimana? Tadi kakak mau Aku pesan nih. ya misalkan aku mau pesen nih sekian kotak, itu mesti hubungin Oke. Kak Abi hamin berapa? Itu bisa Hamin 2. Hmm. Hamin 2 atau Hamin 1 bisa kok. Hamin 1 juga bisa. Karena kita emang fast respon kan. Jadi emang bisa. Oh gitu. Kalau dadakan Gitu. nggak bisa.
Kalau dadakan nggak bisa dong kak. Kan harus harus kita buat juga, harus kita siapin. Jadi minimal hamil satu. Oke. Oke. Oke teman-teman, jadi gimana? Ini kayaknya Jadi udah ada pertanyaan di kata saya. ini ada yang iya. Kak, info usaha kuenya dong. Siapa tahu mau order dari AML, MKTV. Eh, Oke, jadi kalau teman-teman tadi udah nonton live aku dari awal sama Kak Tasya itu eh, kalian bisa lihat Instagramnya sambaimi.cakes ya. Jadi kalian kalau mau kepoin bisa langsung ke situ dan kalau kalian mau tanya-tanya juga bisa langsung DM Instagramnya atau ada kontak personnya di situ. Pas respon ya, Kak ya. Ya, insya Allah kita balas sesuai dengan siapa cepat dia DM ya kan. Enggak bisa enggak. Jadi kita bisa enggak. Kita emang ini kok insya Allah fast respon gitu. Jadi kita utamain emang customer karena kan pembeli itu adalah raja gitu. Iya, betul dong. Nah, dari Sita Farisa juga nanya nih, Sambaimi udah ada offline store-nya belum, Kak? Aduh, ini agak agak nyesek sebenarnya. Enggak, jadi Oh, buat ada. buat kita Arisa, buat Kak Vita, kalau untuk Sambaini itu masih dalam proses offline store gitu. Saat ini masih media sosial, masih home production gitu. Jadi se- sebenarnya offline sama online store sama aja sih sebenarnya. Cuman kan untuk kualitas pasti aku jamin sama. Cuman emang belum aja ada offline store-nya. Soon doain semoga bisa ada gitu. Semoga Kak Abi sukses ya sama usahanya Sambaimi Cakes. Amin. Tapi Kak Abi ke depan gimana nih Kak Abi rencananya? Ada mungkin akan fokus berbisnis aja atau memang mau fokus dua kayak gini ke depannya Kak Abi? Kalau untuk kedepannya sih aku melihat dari ini sih Kak. Sebenarnya emang punya cita-cita keinginan besar. Aku pengen punya entrepreneur gitu dan uh, dan entrepreneur pengen punya usaha yang emang aku handle bisa seutuhnya gitu. Jadi kedepannya emang let it flow aja sih Kak sebenarnya. Kalau emang masih bisa dihandle dijalani dengan bekerja ya aku tetap bekerja gitu. Hmm, Masih dan masih ada di fase yang kayak belum mau melepaskan satu sisi ini gitu. ya tapi bagus sih Kak Abi. Masih muda tuh emang harus produktif. Jangan dibuat dengan hal yang sia-sia ya Kak Abi. Yang banyak main game, banyak Betul, segala macam. betul, betul. Gak ada gunanya. Kak Abi keren Kita kan banget. sebagai generasi ini ya kak, sebagai generasi Gen Z. Kalau aku Gen Z, kalau kata saya Gen apa nih? Milenial. Aku milenial kayaknya sih. tapi tapi kan transisi antara Gen Z dan millennials kan gitu ya jauh. Mungkin kata Sia lahir tahun 1000 sorry sorry. Gen Z itu kan dari 96 ya kak? Gen, iya, Gen Z Dari 96. 96 kan mungkin kata sih 95 kan itu transisi nggak beda jauh. Rahasia. Oh rahasia. Jadi kalau aku lihat sih kayaknya kata Asia tahun Hmm. 80 ya. Astagfirullahaladzim, enggak dong. Enggak dong. Iya. Jadi berbicara soal Gen Z, Kak Abi, kan ada millennials juga. Kalau millennials itu kan rentang umur antara 25 sampai 40 tahun. Nah, kalau di Gen Z Oh, kan betul. bawahnya ya 26, apa sih? 26 ya? Iya, 26 dan 26 ah. Ya nah, Gen Z itu ya menurut menurut Kak Abi nih, ada nggak sih perbedaan antara Gen Z dan milenial dalam halnya dunia kerja, Kak Abi? dari okay, Gen Z dan Gen Millennials gitu kan. Kalau generasi millennials itu tadi kata-kata Asia kan dari kalau nggak salah dari tahun 81 sampai ke 95 ya. Seterusnya Ya. itu dari 96 sampai 2012 itu udah Gen Z gitu Mm-mm. kan. Dan kita termasuk generasi Gen Z gitu. Dan menurut aku untuk di dunia kerja itu pasti
ada sih perbedaan gitu. Karena secara Gen Z ini dia terlahir udah di zaman yang modern, udah terlahir di zaman yang terenovasi gitu secara digital kan dia lebih tahu di era itu gitu. Sedangkan kan nggak banyak di era milenials itu tahu gitu tentang bukannya ini ya bukannya nggak ada tapi nggak banyak orang gitu kan di Korea. Mhm. Jadi secara garis besar secara kerja menurut aku dari cara berpikir atau cara bekerja pasti ada perbedaan gitu. Cuman kan sekarang tuh Gen milenial juga nggak mau kalah sama Gen Z. Dia mau mengupgrade skill dia, mau mengupgrade apa kemampuan yang udah dia punya gitu biar Iya, nggak kesaing sama Gen Z ini kayak gitu. karena Gen Z itu kan lebih modern Kak Abi. Dari kita lihat dari Betul, lebih modern. bedanya sosial media, Sosial media betul. gunakan itu udah ada nih udah mau lebih lebih ini Eh, lebih lebih gampang sekarang jadi lebih gampang betul kita mengaksesnya lebih gampang gitu. Dan itu tadi menurut aku apapun mau Gen Z mau Gen ini segala macam yang penting kita mau selalu belajar selalu mengupgrade diri kita gitu karena kapanpun atau dimanapun ya skill itu bakalan kepake gitu kalau kita nggak mau belajar kita bakalan ketinggalan sama generasi kita selanjutnya kayak gitu. nah gitu. Jadi Kak ini ada yang tanya nih Kak. Mana nih? Tadi Ntar aku kelahiran tahun lihat-lihat dulu Kak. Lola, boleh Kak Abi tanya. keren banget. Boleh tanya, Kak. Wah, thank you. Ganteng. Ini pasti fansnya Kak Abi ya. Makasih. Wah, kamu juga cantik. Kabi Kak keren Abi banget keren kalau banget. kamu Kak tipsnya dong biar tipsnya dong biar punya usaha. punya usaha. Tips tipsnya biar punya usaha. Ya sebenarnya tipsnya dari ini sih kalian agak-agak bingung nih jawabnya. Iya. Tipsnya biar punya usaha ya kalian cari-cari dulu apa kalian mau usahanya kayak gimana gitu. Karena Heeh. nggak kalau untuk tips tuh banyak kalian tinggal buka ini buka itu tapi kalian mampu nggak untuk ngejalanin itu kayak gitu. Iya betul. Aku bingung Gitu. juga ngejawabnya tips biar punya usaha ya ya Yang penting itu punya dari modal, Kak. Punya betul punya modal dan punya usaha. kemauan tau kak Iya. karena kalau Gak kita perlu punya modal gak perlu banyak. Yang penting kan kita mulai aja ada dulu. betul Hmm. Nih Kak Abi tanya habis lagi lahir tahun berapa? aduh jadi malu Kita nih kalau di aku masih muda aku masih 17 tahun. waduh. Enggak, Ah, aku kelahiran tahun 99 90-an terakhir. ah, mudah Aduh, udah ya kok kepala dua ya, agak rancu. Kak Abi aja. Boleh kata Tasya bisa aja deh. Kak Abi Oh, ini kan iya kata eh, Tasya. udah udah habis sebenarnya malahan. Wow, Eh, dan gak juga kerasa ya kita keras. ngobrol-ngobrol. Pengen pengen ngobrol lebih lanjut guys, tapi Iya, durasinya udah habis. pertanyaan aku masih banyak nih buat Kak Abi, masih banyak. Padahal masih mau bertemu sama sobat DN nih. Oke, oke. Kak Abi, sebelumnya aku makasih banyak Kak Abi udah mau bergabung sama Sama-sama Kak Tasya udah mau ilmu menginvite aku. sharing Amin. sharing dan juga aku Amin. juga Kak Abi ntar, semakin sukses sampai mie cakes-nya Amin. 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 datang Terima kasih. online store-nya ya, insya Allah ya. Oke, amin. Kalau aku udah punya sponsor, aku pasti invite Kak Tasya untuk datang ya. Wah, boleh Amin. kasih kasih diskonan. Oke, siap aku kasih diskon. Kak Abi, ini sebelum kita tutup boleh nggak sih Kak Abi tuh kasih tips-tips buat Sobat DN untuk khususnya generasi muda kayak Kak Abi nih, Gen Z nih, agar lebih Hmm, lebih jadi seorang yang lebih produktif dan juga nggak jadi kaum rebahan aja nih Kak Abi. oke, oke. Jadi teman-teman sobat Gen Z, Gen Z ya. Gen eh, Z. jadi kalian sebenarnya jangan terpaku sama kelebihan yang orang punya gitu. Jadi kalian lihat sekeliling kalian, kalian udah dapat apa, kalian punya apa gitu dan lakukan
dimulaikan dari hal-hal yang kecil dulu. Kayak misalkan mimpi besar itu boleh gitu. We have Mm-mm. to we have to think big, but we have to start small gitu. Bermulai dari hal-hal yang kecil dulu, hal-hal yang sederhana gitu. Oh, kalau kita udah mulai dari itu pasti banyak banget jalan yang bisa kalian terbuka lagi, jalan-jalan yang besar gitu. Dan satu tips atau saran dari aku, apapun profesi yang kita jalanin, apapun profesi yang kita miliki saat ini, berusahalah untuk secara totalitas dan fokus gitu. Karena dari kedua komponen itu menurut aku itu mencerminkan sebuah kredibilitas dari diri kita. Itu aja sih. Oke, betul. Oke. Ya, dari Kabi untuk kita semua, mungkin para Gen Z tentunya ya yang mau membuka bisnis, ini sharing dari Kabi bagus banget ilmunya, bisa banget Oke. diambil ya Kak Sobat DN, Amin. buka usahanya insya Allah ya Kak. Oke Kak Abi, Amin. Hai Kak. aku pamit. Jadi udah mau berpisah nih kayaknya baru tadi banget kita join ya Kak. Iya, sayang banget waktunya cepet banget ya Kak Abi, gak kerasa. Oke, Sama. Oke. aku pamit dulu undur diri dan mohon maaf aku kalau ada salah-salah kata. Iya. Semoga kita bisa Terima kasih juga. face to face, nanti kita Amin. bisa Amin, bicara amin, amin. Secara aja. langsung ya Oke Kak. Kak, Oke iya, Kak, terima kasih banyak juga buat sukses selalu. amin, amin. Ya Kak, see you. See you. Selamat sore Kak Abi. Good Selamat luck. sore Kak Tasya. Thank you so much. Oke. Oke Sobat DN, itu tadi pembicaraan kita sama Kak Abi, owner dari Sambai Mi Cakes. Sharingnya bagus banget ya teman-teman. Bagi kalian yang mau membuka usaha sambil bekerja itu bisa banget. Karena nggak ada batasan untuk orang-orang yang mau berusaha ya teman-teman. Dan juga aku mau pamit undur diri. Sampai ketemu minggu depan sama Tasya. Terima kasih kalian sudah menonton dan bergabung sama Diskursus Update. See you. Selamat sore.